Selamat pagi, saya Diana Prasetyandayanti. Saya akan mempresentasikan atas jawaban UAS saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan NIM saya B1023171063. Pertanyaan pertama, mengapa segmenting dan targeting serta positioning itu penting? Menurut saya, strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif serta berkesinambungan. Selanjutnya, apa saja yang perlu dipertimbangkan agar segmentasi yang dilakukan dapat efektif? Ada 5, yaitu yang pertama bisa diukur, measurable, yang kedua bisa dijangkau atau accessible, yang ketiga cukup besar atau substantial, yang keempat bisa dibedakan atau differentiable, yang kelima itu bisa dilakukan atau actionable. Seberapa penting atribut produk dalam pemasaran? Atribut produk merupakan salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini untuk menarik minat konsumen atas keputusan pembeliannya atas produk tersebut. Kemudian, ini akan membedakan antara produk yang ditawarkan oleh perusahaan kita dengan perusahaan sejenis yang menawarkan produk yang sejenis pula agar menjadi pertimbangan untuk konsumen dalam pembelian produk. Dimensi diferensiasi yang diperjelas dengan menyertakan contoh. Pertama, saya akan menjelaskan dimensi diferensiasi dulu. Dimensi diferensiasi adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dengan produk-produk pesaing dalam sebuah sifat yang membuatnya lebih spesial untuk diinginkan. Yang dapat dilakukan adalah beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, produk, yaitu meliputi performa, fitur, desain, dan lainnya. Yang kedua itu ada service, contohnya meliputi kecepatan, kemudahan, delivery time, dan empati. Ketiga, ada saluran distribusi, yaitu yang mana meliputi bentuk saluran distribusi, kemampuan penjualannya, itu juga termasuk. Yang keempat, ada sumber daya manusia, yaitu meliputi budaya kerja dan juga skill. Yang kelima, ada citra perusahaan, yang meliputi merek, logo, asosiasi karakter, dan beberapa hal lainnya. Contohnya, saya akan mengambil contoh dari tempat saya bekerja, yaitu di PT BFI Finance Indonesia. Kami adalah perusahaan pembiayaan di mana kami membiayai konsumen dengan jaminan BPKB kendaraan. Nah, kebanyakan atau rata-rata dari perusahaan finance itu kan review harus dengan survei langsung ke rumah konsumen, kemudian kredit checking ke lingkungan, baru akhirnya konsumen itu dinilai layak atau tidak. Nah, proses survei itu kan menggunakan waktu yang lumayan banyak, menguras juga biaya-biaya yang tidak sedikit dari perusahaan. Nah, karena menggunakan waktu yang sangat banyak itu, kami berinovasi bahwa sekarang kita tidak perlu pakai survei lagi. Jadi untuk membedakan produk kami dari yang lain, kami menjual kecepatan. BFI tidak menggunakan survei, tapi tidak pula merendahkan kualitas dari produk yang kami tawarkan. Contohnya seperti ini. Kami tidak menggunakan survei, tapi kami tetap melakukan proses analisa dengan melihat data-data dari BE checking. Dan kemudian konsumen juga tidak perlu mengantar berkas-berkas seperti fotokopi KTP dan lain sebagainya, karena itu cukup mereka attachment saja di website yang sudah kami sediakan. Form pengajuannya juga ada di website. Jadi cara seperti ini dapat mempersingkat waktu sehingga konsumen bisa lebih cepat menerima pembiayaan dan menerima hasil apakah ditolak atau pengajuannya diterima. Sedangkan di finance lain masih harus survei. Jadi itulah yang membedakan penawaran produk dari BFI dengan finance lain. Next, pertanyaannya, konsep marketing mix 4P dan marketing mix 7P. Marketing mix adalah sekumpulan variabel marketing yang terdiri dari 4P atau 7P yang digunakan untuk tujuan pemasaran dan untuk mencapai target pasar yang tepat. Strategi pemasaran marketing mix 4P dalam pemasaran merupakan kumpulan alat pemasaran praktis yang terdiri dari yang pertama produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, dan yang terakhir ada promosi. Sedangkan untuk 7P sendiri terdiri dari produk, price, place, promotion, people, physical advice, dan yang terakhir ada proses.
Next, pertanyaan selanjutnya, alternatif cara memotivasi anggota saluran distribusi. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan barang atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Keputusan saluran distribusi merupakan salah satu keputusan yang paling kritis yang dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih perusahaan sangat mempengaruhi semua keputusan pemasaran yang lain. Saluran distribusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran perusahaan. Saluran distribusi merupakan salah satu alat bauran pemasaran yang dapat menentukan berhasil tidaknya pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sebuah saluran distribusi yang efektif pastilah dapat menunjang pelaksanaan pemasaran yang efektif pula. Next, promotion mix, apa kegunaannya, apa saja elemennya, dan contoh pada setiap elemennya. Promotion mix adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Untuk melakukannya, Anda perlu mengkombinasikan penggunaan alat, media, ataupun metode tertentu agar sebuah bisnis dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang komponen-komponen dari elemen pada konsep marketing mix. Di dalamnya terdapat 7P, 4P yang terdiri dari 4P dan 3P, yaitu Product, Price, Place, Promotion, People, Access, dan Physical Advice. Promosi memegang peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis Anda. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness. Yang kedua, membantu mengsegmentasikan audiens. Yang ketiga itu agar lebih menonjol daripada pesaing yang lain. Nah, untuk komponen promotion mix sendiri itu ada advertising. Di sini advertising adalah iklan atau media promosi berbayar untuk sebuah barang atau jasa. Iklan merupakan salah satu alat promosi yang paling umum digunakan dalam media bisnis untuk menyampaikan informasi tentang sebuah produk serta menumbuhkan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Contohnya iklan-iklan yang sedang banyak-banyaknya sekarang di TV. Ada produk-produk yang menggunakan model-model yang terkenal seperti Dettol yang menggunakan bintang iklan dari dokter yang cukup terkenal, sehingga masyarakat itu terinspirasi untuk membeli dan menggunakan produk tersebut karena percaya pada bintang iklannya. Kemudian ada personal selling. Personal selling merupakan teknik promosi di mana penjual akan mendatangi pelanggan atau berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Contohnya ini, biasanya kita di supermarket, kita akan didatangi oleh sales. Contohnya ada teh pucuk. Mereka akan datang menawarkan program dari teh pucuk, ada misalnya beli 2 gratis 1. Nanti kita bakalan dikasih sama mereka merchandise kalau kita mau beli gitu. Kemudian ada sales promotion. Sales promotion merupakan insentif jangka pendek yang dilakukan oleh pihak penjual agar pelanggan melakukan pembelian produk. Yang keempat ada public relation. Public relation perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi cara pelanggan ketika menilai produk atau brand Anda. Secara garis besar, product relation merupakan proses untuk mempertahankan citra baik serta membantu membangun hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Yang kelima ada direct selling. Direct selling merupakan teknik promosi di mana perusahaan akan menjangkau pelanggan secara langsung. Perusahaan akan menggunakan beberapa alat seperti telepon, email, aplikasi atau alat lain untuk menyampaikan pesan pemasaran yang berisi call to action. Direct selling juga dapat digunakan ketika sebuah perusahaan memiliki penawaran khusus atau layanan baru untuk fitur baru dari produk yang ditawarkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya kerjakan mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Pak, selamat pagi.